di G Drive-nya. Uh, Google Collaboratory ini sebenarnya sama dengan aplikasi lainnya kayak dokumen, spreadsheet, slide. Itu bisa kita akses. Misalnya kalau sudah aktif akan muncul ini. Kalau sudah ada, itu bisa kita hubungkan dengan aplikasi lainnya. Itu aplikasi dari Google sendiri yang membuat. Tinggal kita ketikkan di sini collab saja. Nanti ada muncul pop-up laboratorinya. Ya, yang ini. Bisa tinggal diinstal saja. Ini cara yang pertama. Di samping cara ini mungkin yang lebih cepat. Samping cara ini bisa langsung ketikkan, kalau tahu ya apanya, domainnya itu collab.reset.google.com. Itu juga sama. Kalau untuk ini kita akan dibawa nanti ke kotak dialog di dalam browser seperti ini. Yang di Google Drive nantinya kita tinggal klik New Notebook. Sama juga. Tapi alternatif pilihannya boleh yang mencari di G Suite Marketplace-nya atau langsung di sini tadi collab.reset.google.com. Itu tentatif saja. Oke, kita pakai yang cara ini. Tinggal saya klik Collaboratory, tinggal kita install. Dia minta izin sama seperti aplikasi Google lainnya atau aplikasi buatan lainnya. Ya, menggunakan akun kelas ini. Kenapa? Karena ini belum terset dengan Google Collaboratory. Akun lainnya sudah. Oke, tinggal nunggu loading di dalam G Drive-nya. Ini set saja sama, oke. Ini menyatakan kotak dialog sudah selesai. Yang kotak dialog ini bisa kita close saja. Artinya nanti kita membuat satu folder atau dokumen lainnya, tipikalnya Google Collaboratory sudah hadir di sini. Ya, oke. Langsung kita buka Google Collaboratory. Ini saya close tadi. Kita akan buka satu new tab di dalam browsernya. Namanya pasti title 0 IPython Notebook. Esensinya selalu ya, yang di notebook itu namanya IPython Notebook karena awalnya itu IPython Notebook, kemudian berevolusi jadi Jupyter Notebook. Sehingga di Jupyter Notebook itu bahasa kayak Julia, R, C++, kadang pun bisa kita jalankan di dalam sistem seperti ini. Oke. Ini adalah tampilannya. Semua Python sudah terinstall di sini. Nanti bisa kita lihat package Python apa saja yang sudah ada di sini seperti NumPy, SciPy, SymPy, Symbolic Python, IPython, TensorFlow, kemudian Scikit-learn yang untuk machine learning, kemudian jenis-jenis lainnya juga bisa diinstal lewat Python. Nah, sekarang apa sebenarnya dari collab ini? Di ini di tiga yang paling kiri ini ada lambang folder, bisa diklik. Ini ketika diklik, yang ini langsung membuat koneksi ke virtual machine yang dimana si Google Colab ini di host. Ya, sudah terkoneksi. Ketika dalam menggunakan, kita tidak akan menggunakan mount drive nanti ya ke Google Drive, tapi kita akan gunakan fungsi nanti dua statement perintah di Python untuk mounting si drive ini nantinya. Kalau mount ini ketika ini di reset terus, kita akan lost connection nantinya dengan Google Drive-nya. Saya harap ke sini dulu semua bagian ini yang tanda folder up ini.
Ini sama dengan apa yang ditemui kalau yang sudah pernah menginstal distro Linux. Ya, ada home, ada libs 32, 64, media, mounting, root, run, system, bin, dan boot. Kemudian ada content. Oke. Ini yang ini nama file bisa diedit di sini sama dengan file-file lainnya di Google Dokumen. PNB-nya jangan diedit, edit aja yang ke sini nantinya kalau mau ganti namanya. Extensionnya Pak, extension dari filenya. Oke. Ini adalah menu. Ada menu file nanti di sini. Untuk menyimpan nanti sama Ctrl S juga bisa. Nanti untuk menyimpan save a copy itu menyimpan save as artinya. Kalau bukanya netbook di sini nanti buka netbook baru. Oke, ini sekedar kenalan dulu. Dalam virtual machine Google Pak, ini virtual machine Pak. Jadi kita dikasih virtual machine dengan ukuran sekitar 80 GB harddisknya. Kita dikasih 80 GB harddisk. Coba perhatikan di sini Pak, yang bagian sini RAM dan disknya. Kan ada tanda segitiga ke bawah. Kita buka manage sessionnya. Oh, maaf, bukan ini, bukan manage session. Ini aja klik langsung. Bukan ya, sebentar. Ini setting. Kita buka setting. Ini editor nantinya bisa ganti warna. Karena ini light, dark. Kalau nggak senang dengan warna putih, bisa ganti dengan dark. Nanti tinggal di save saja. Jadi ya display supaya lebih menyenangkan mata saja. Kalau putih kan agak terlalu. Oke. Ini offline tidak bisa Pak. Kalau offline nanti tinggal di download saja IPNB-nya. Ya. Tidak bisa Pak. Kita harus terkoneksi selamanya dengan internet, sama dengan membuat dokumen di Google Docs atau membuat Excel di Google Sheets atau membuat presentasi di Google Google Slide. Oke. Kelebihan di sini kita bisa rame-rame menggunakan. Kalau ini sudah dibuka sharingnya Pak, kan buka share dokumen atau share apa, kita bisa rame-rame menggunakan, ngasih komen. Itu aja enaknya kalau ketika untuk berkolaborasi kan. Ya, untuk berkolaborasi. Oke. Kita pindah ke runtime dulu sebentar. Ini ada namanya change runtime type di sini. Di menu runtime. Kita ganti di sini. Di sini ada kelebihannya, ada hardware accelerator. Kalau non ini menggunakan virtual CPU-nya dari virtual machine yang kita disediakan di sini, 80 GB hard disk di sini. Di sini ada 3 pilihan, satu GPU, satu lagi TPU. TPU jarang dipakai, ini Tensor Processing Unit. Kalau GPU ini Graphical Processing Unit. Ini disediakan kalau mau misalkan untuk membuat program yang sudah paralel dan menggunakan GPU, contohnya mentraining neural network yang sangat besar, contohnya untuk image classification, image detection, kita bisa menggunakan GPU ini. Ini kita dikasih GPU kelas wahid dari Google. Tapi kalau tidak perlu, kita nggak perlu mengaktifkan GPU-nya, cukup NAND saja, kita pakai virtual CPU yang disediakan oleh Google. Oke, itu saja nanti ketika ada yang perlu. Dan di sini kita dikasih hard disk RAM sebesar 12,72 GB. Cukuplah untuk matriks sampai 10.000 kali 10.000. Kalau nggak salah pernah dites 10.000 kali 10.000 di bisa Pak. Kalau seandainya komputer yang RAM-nya 4 GB kan, kita nggak punya Nvidia contohnya kan untuk membuat, tinggal pakai Google Colab aja.
Tujuannya Google menyediakan ini adalah untuk memperkenalkan TensorFlow mereka, Pak, yang package yang mereka buat untuk neural network. Itu tujuannya yang mereka buat. Sebenarnya masih ada pilihan lain, bisa pakai Microsoft Azure juga bisa. Kalau yang sudah pernah dengar namanya, itu sama dengan Colab juga kayak ini. Kita dikasih mesin juga, atau berlangganan nanti dengan AWS, Amazon Web Service, itu juga sudah ada yang seperti ini juga. Ada pertanyaan dulu, Pak? Udah? Adik-adik? Belum ada? Atau masih bisa mengikuti kan? Yang ini? Pak Hen lanjut. Yang lain suaranya hilang ya, Pak? Oke. Oke. Kita lanjut. Oke. Dalam IPython Notebook selalu ada dua jenis sel. Pertama code, satu lagi teks. Code yang seperti ini artinya kita bisa untuk saat ini Google Colab hanya bisa untuk memprogram bahasa pemrograman Python, tidak bisa dengan bahasa seperti Julia, R atau yang lainnya. Masih Python. Oke. Ini di sini code to text, kalau ditambah di sini dia selalu kalau menekan yang di toolbar di sini dia akan menambah selalu ke bawah. Insert ya ke bawah, tapi kalau di sini kita insert bisa di bagian atasnya atau setelahnya. Kita disediakan juga pop-up buttonnya. Oke, saya ambil teks dulu biasanya. Ini kalau mungkin ada kakak atau bapak-bapak yang pernah menggunakan matematika, mirip sekali dengan matematika notebook. Karena terinspirasinya Python Notebook atau Jupyter itu terinspirasi dari matematika yang dikeluarkan oleh Wolfram. Oke, kita masuk dulu ke mode yang pertama, itu mode teks. Saya tambah di bagian atas di sini. Pop up di sini, bagian teks. Dia minta di sini double klik kalau pakai mouse. Nah, kita sudah disediakan heading di sini. Di sini untuk teks apapun ditulis, di sini sudah ada previewnya bagian kanan. Contoh saya pakai heading pertama, atau klik di sini saja untuk headingnya. Heading tingkat 1, heading tingkat 2, heading tingkat 3. Ini mirip lah kalau pernah menggunakan HTML yang H1, H2, H3. Tapi di sini dengan menggunakan Markdown. Markdown itu untuk membuat heading menggunakan tanda hash saja. Ada tanda pagar di sini. Terserah mengetik apapun, tidak harus mengikuti. Import suatu modul, import math atau import modul matematik dari built-in Python. Di sini sudah langsung dirender. Beda antara keywordnya atau apa? Ya, keyword lah, kata-kata yang tidak boleh dipakai selain untuk variabel untuk apa nantinya. Itu kita dalami minggu depan di Python. Ini sudah bisa terrender di sini. Ini hasil renderingnya. Oh, ini kalau mau indent, ini kalau membuat list yang berurutan dalam bentuk angka. Tapi kalau pakai huruf nggak bisa ya. Misalkan huruf A kecil, B kecil, atau A besar, B besar, setelah itu secara urutan secara alfabet, tidak bisa. Dia hanya dua ini disediakan. Ini contohnya list itemnya, atau yang seperti ini. Kalau mau dimasukin ke dalam, klik aja indent. Atau misalkan yang list item terakhir ini bagian dalam, tinggal di blok saja, di keyboardnya tekan tombol tab, dia otomatis nanti akan masuk ke dalam. Jadi ini ibaratnya sebagai live document, live scientific document. Oke. Ini insert gambar juga lebih ringkas. Dengan insert image, insert link juga ringkas. Ini kita abaikan dulu. Oke. Satu lagi di sini dia bisa juga yang bagian teks cell ini bisa merender latex.
Kalau yang sudah pernah bermain dengan latex, otomatis dirender akar 2. Ini kalau pakai dolar, kemudian tutup lagi dengan dolar, itu artinya inline. Tapi kalau membuat outline, berarti kita gunakan 2 tanda dolar. Misalkan di sini Y sama dari 3, Y sama dengan 3/2. Ada pertanyaan sejauh ini? Misalnya, yang mana Pak? Yang emping yang ini Pak? Atau tekan tanda di bawah tanda di tanda tilde Pak? Tanda di sebelah angka 1, tanda tuh tandanya. Tekannya 3 kali sama aja. Contohnya ini. Tanda tilde Pak di sebelah angka 1 di keyboardnya. Ini untuk chordnya yang multiline. Kalau yang satu baris saja, saya belajar mengenal collab dan snippet ya, dengan kode Python Math. Kalau ini yang secara inline. Ini kalau ada nanti mungkin variabel yang kita gunakan di dalam shell di sini nantinya mau dijelaskan ke orang, nah kita gunakan biasanya yang seperti ini. Umumnya. Ini tidak hanya Python yang bisa dirender dia, untuk ini semua jenis bahasa pemrograman bisa. Karena itu sudah ada format bakunya. Kayak compilernya lah di background dia. Kalau Pak Zul ingin menaruh ke bawah, taruh aja ini Pak. Ini di bawah nih sekarang. Ini sekedar apa? Preview Pak. Preview dari kode yang dibuat di sini. Ini nanti ketika ini ketika saya tekan nantinya dia menampilkan sesuai dengan hasil rendering tadi, hasil preview tadi. Kalau mau edit, klik aja 2 kali lagi. Atau dengan kursor juga bisa. Dengan apa? Kursor atas bawah nanti, page up atau page down. Ya bisa. Ini kode yang ditulis, ini preview dari kode yang ditulis. Jadi bisa lihat lah langsung hasil renderingnya. Kalau di Jupyter yang diinstal di lokal komputer, ini tidak akan keluar sebelah kanan ini karena tidak ada fasilitasnya. Tapi di Google Colab dibuat seperti itu untuk memudahkan orang, apa yang diketik di sini bisa di preview di bagian sini. Ini Pak harus ditulis dengan Python sebagai rendering apanya, rendering code-nya. Kalau diganti dengan juga sama kan, tapi berbeda. Kalau JavaScript beda lagi. Kalau HTML nggak akan mungkin seperti ini. SKRT2. Oke. Bentar Pak Mei.
Pak Mei ngasih tanda angka 3 di sini. Di atas list itemnya. Ada 3 tanda sini kan. Ini dianggap sebagai teks saja nih Pak. Bawahnya Pak, bawahnya satu lagi. This is formatted as code, import math. Ada lagi tanda 3 untuk menutup tanda 3 di atas yang Python tadi. Ini tanda 3-nya dibuka tapi belum tutup di bawahnya. Di bawahnya itu Pak, satu baris di bawahnya. Dihapus saja Pak. Dihapus saja tuh. Voila. Ya, dia kan harus ya 3 tanda buka, harus 3 tanda tutup, Pak. Sama lah semuanya bahasa pemrograman kan. Buka, tutup sama. Nanti kalau ada kesulitan langsung share screen aja nanti, Pak. Kalau ada yang kesulitan biar saya cek nanti langsung apa aja, share screen saja. Ini tanda di samping angka 1, samping kiri angka 1, kan ada keyboard di samping kiri angka 1 udah gitu. Nanti di situ aja tanda ini, atau langsung di sini juga bisa. Yang apa? Tanda yang ada tanda kurung sikunya, kurung siku buka, kurung siku tutup. Di sebelah di toolbar sel kan, di toolbar selnya itu ada tanda T, B, I dan tanda kurung siku buka, kurung siku tutup. Itu bisa juga dipakai nanti. Oke. Berarti oke, nggak ada lagi ya. Kita lanjut ke berikutnya. UI-nya sudah. Oke. UI-nya sudah dibahas di sini. Nah, di mana ditaruh sebenarnya untethered 0 atau kalau sudah rubah namanya berada dalam drive. Secara default dia berada di luar di sini. Kalau mau muat nambah folder silahkan supaya bisa dimasukin ke dalam, supaya tahu nanti foldernya untuk folder Google Colab atau yang lain. Terserah saja nanti untuk manajemen file di Google Drive-nya. Tapi bagusnya dalam satu folder supaya tidak nyampur lagi dengan folder-folder yang lainnya. Oke, saya akan pindahkan ini ke salah satu folder. Saya kasih namanya pip install. Bisa kan otomatis sama dengan command window ya di MATLAB. Kalau yang kita harus import dulu modul matematik. Ya, input math. Kalau ini bukan Pak, ini hanya kode Pak. Misalkan kami mau ngasih contoh kode, agar orang mau mengerjakan di code-nya dikasih snippet kodenya di sini. Bisa mengikuti, iya. Ya, dia berada di math.scene. Udah keluar math.scene. Nanti keluar pop-up-nya di sini. Kemudian math titik mau mencari pi, silakan cari pi di sini. Ini tadi kenapa ini muncul? Karena tadi kan automatic code completion kan di setting, itu artinya kita tinggal mencari aja di sini. Untuk code completion dapat dibuka di sini kembali, open setting. Kita lihat di editor. Di sini harus di set font size, nanti bisa diganti sesuai dengan nyamannya mata. Sementara di indentation ini Python secara default menggunakan 4 space. Jadi kalau yang masih 2 tolong diganti ke 4. Vertical color column ini hanya hadir di text cell. Sementara untuk mengaktifkan ini secara default sudah aktif. Mungkin yang perlu dicentang adalah show line numbers. Jika mau di code cell ada indentation guide-nya, bisa dicek di sini. Itu untuk melihat apakah 4 spasi ini sudah terpenuhi. Oke. Jika
Jika mau ngecek enable code folding di editor, maksudnya dalam code cell, ini contohnya, misalkan kita membuat perulangan for sampai akhir dari perulangan itu, awal perulangan for di baris kelima, sementara akhirnya di baris ke-20. Ketika ini aktif, kita bisa code folding nantinya, berarti baris 5 yang di for tadi, ketika kita fold, kita lipat, itu akan langsung ke baris 21. Nanti akan ada tanda plus nantinya untuk, atau tanda segitiga ke bawah untuk mengexpand kembali. Ini sudah default, ini juga sudah default. Tinggal di save saja. Nilainya setelah running error masalah IE3 nih. IE3 dari representasi bilangan floating point atau bilangan real. Kita lebih banyak menggunakan ini nantinya, code completion ini nantinya. Kalau mau lihat di sini ada di pop-up mass.sin, kita tahu ini adalah fungsi built-in bawaan dari Python murni. Mass.py ini modulnya. Kalau ini yang kita blok, p-nya juga sudah dibuat pop-up-nya di sana sebagai docstring dia dari fungsi yang dibuat oleh si Python itu sendiri. Kan kita pelajari besok terkait dengan Python. Kalau mau nambah keterangan, silahkan tambah keterangan agar untuk mengeluarkan di mass. Kalau mau yang ini bisa copy saja bagian atas tadi, import mass tadi. Sebenarnya di Android bisa digunakan di masing-masing smartphone-nya. Jadi cuman masalah terbatas di layar saja. Kalau yang punya tab mungkin juga lebih enak menggunakan Google Colab. Oke, ini untuk sel terlebih dahulu bisa di running dengan menggunakan Ctrl Enter, tombol play di bagian kiri di sebelah selnya, atau menekan di sel yang aktif itu dengan Shift Enter atau Ctrl Enter. Tapi kalau di Jupyter Notebook di lokal komputer, di komputernya masing-masing, atau di Jupyter Lab itu Shift Enter saja yang diterima nanti. Sebenarnya bisa lewat runtime sini. Kalau mau mengeran dari awal sampai akhir, daripada enter satu, kita bisa ke runtime, run all. Itu meran dari awal sampai akhir. Ini samalah menggunakan Maple kan, Maple juga kayak gitu sistemnya. Kamu meran dari semuanya. Ini tidak perlu nanti. Oke. Di sini kita sudah lihat yang ini. Ini ada 3 tanda bagian kiri ini. Ada namanya TOC, Table of Content. Setiap yang berharga ini akan otomatis dijadikan sebagai header. Mirip ketika kita menggunakan heading di Word kan. Jadi kalau kita pakai heading 1, heading 2, heading 3, nanti akan otomatis muncul di panel bagian kirinya nanti di navigation-nya kan. Navigation saya lupa apa. Nanti apa itu yang akan ada di mengenerate daftar isi secara otomatis itu sama yang ada di table of content di sini. Oke. Kalau di sini contohnya di teks di sini, tambahkan teks lagi. Saya kasih tanda dulu. Library ini.
Oke. Ya. Sekarang bagaimana caranya kalau di Google Colab tadi kita punya data di Drive tadi Google Colab kita punya data dan kita nggak mau menggunakan OneDrive ini karena kalau OneDrive ini ketika nanti mau di restart atau setelah 1 atau 2 jam biasanya putus koneksi ke virtual machine-nya itu harus di restart lagi. Ini biasanya foldernya kalau kita gunakan OneDrive yang ada di sini. Oke. Untuk itu ada kode Python yang biasa digunakan agar bisa kita mengarahkan si data kita itu masuknya kemana di antara bagian sini. Biasanya kalau data itu terkonten dalam apa bisa kita letakkan di mount atau di media atau letakkan di home juga. Secara default Windows Linux seperti itu biasanya. Untuk mencapai hal itu mati deh. Saya import dulu. Oke. Dia ada 2 jenis cara. Saya import Google Colaboratory. Oke. Ini tekan Shift Enter saja di code cell-nya, di cell code-nya tadi. Dia akan minta autentifikasi kita si Google Colab ini untuk terhubung ke Google Drive. Caranya tinggal klik saja. Go to this URL in a browser. Tinggal klik saja ini. Nanti akan muncul dia minta ke akun untuk di streaming. Ini kalau sudah menggunakan layanan Google pasti sudah tahu semuanya. Klik akun kita yang kita gunakan secara default untuk Google Colab ini. Dia akan terhubung, dia akan minta hal-hal ini saja. Izinkan untuk file streamingnya. Di kode ini tekan aja tombol copy di sini. Sudah tercopy. Klik aja ini untuk copy. Balik lagi ke sini, tinggal di paste di bagian enter your authorization code di sini, Ctrl V. Setelah itu enter. Artinya kita akan langsung terkoneksi dengan Google Drive kita untuk mengakses semua data yang kita tempatkan di Google Drive melalui di folder home ini nanti. Dia masuk ke akun, kemudian minta kita untuk mengizinkan aksesnya. Oke. Tinggal tekan enter saja. Untuk mendapatkan autentikasi itu sama dengan mengkonekkan beberapa layanan ke akun masing-masing. Enter your authorization code. Nanti Google Drive-nya ya nanti akan otomatis dimounted di mana nanti sesuai dengan directory di sini. Kita gunakan di sini adalah folder home. Kalau dibuka ini folder home-nya sudah ada kan, My Drive.
klik lagi. Nah, kita bisa mengakses apa saja folder yang ada di dalam My Drive tersebut. Nah, misalkan di Google Colab, jadi langsung muncul kan. Ini lama tanya selama session kita ini aktif. Semua drive-nya. Oke, gimana cara kita masuk ke Google Colab di sini? Tadi kan ada Untitled Zero kan, IPNB. Ya, gimana cara kita agar mengakses datanya di sini? Ya, di Drive Google Colab. Misalkan kita punya data teks, misalkan dalam format CSV, TXT, kemudian dalam format TXT atau format yang lainnya. Ya, dia semua yang ada di sini dia mengikuti hierarki Linux. Beda ya dengan hierarki di Windows. Kalau Windows kita menggunakan tanda backslash untuk setiap direktorinya. Kalau Windows kita pakai backslash kan. Kalau di Linux kita menggunakan slash langsung. Jadi kalau secara saya buat di teks saja. Kita punya di code ya, code. Di direktori itu di Linux, sistem Linux itu biasanya dengan tanda dua kutip. Itu kalau saya punya home, saya punya, lihat aja home, kemudian my. Ini adalah hierarki masuk ke folder Google Colab. Nanti kalau mau teksnya silakan ditambah di setelah ini nantinya. Misalkan test.txt atau test.csv atau test.tsv atau test.doc atau apa terserah yang bisa direcognize oleh si pembaca file nantinya. Yang ini adalah dari Pak Zul ya. Google Colab ini Pak bisa langsung dibuat dengan membuat folder baru di Google Drive-nya. Google Drive bisa kita ibaratkan sebagai Explorer lah di Windows. Sudah. Oke. Untuk materi pelatihan kemarin saya sudah share 2 buah, yang satu yang dari GitHub, satu lagi dari Google Drive, link Google Drive itu ada di WA group description. Tapi di sini karena kita berhubung di sini, saya bisa menggunakan perintah git nantinya untuk memaksa data yang ada di GitHub di sini. GitHub Adrian. Bentar, saya masuk dulu ke GitHub saya. Nah, di sini sebagai tutorial, ini direktori kita. Di sini ada panduan karena kita menggunakan Google Colab. Kita akan menggunakan yang B1 sini saja. Di sini sudah aktif dibuka GitHub-nya. Di sini kan cara yang paling manual, setiap satu ini di copy. Ikuti saja sini, nanti akan otomatis masuk ke My Drive Colab Notebooks. Ini kan ke direktori Colab Notebooks, bisa. Atau cara paling ringkasnya akan saya berikan komennya di sini. Ya, GitHub saya kalau dibuang pun underscore-nya juga nggak masalah.
Dia otomatis mendownload seluruh yang ada di sini dan selesai. Bisa dicek di sini atau di drive-nya nanti. Nah, masuk kan semua materi tutorial. Ini baru sampai tugas kasus 1 dan kasus 2. Kalau di Windows pakai Git clone ini, install dulu aplikasi Git-nya. Download di github.com itu sudah ada. Kalau di Linux, Git ini sudah otomatis ini diibaratkan sebagai repository. Jadi siapa yang mau mengembangkan satu software nanti bisa masuk di Git itu masing-masing. Jadi ini jauh lebih bisa dipakai oleh developer atau programmer. Dan sekarang sejak 2019 atau 2018 kemarin, GitHub sudah diakuisisi sama Microsoft. Yang awalnya orang keluar lari semuanya pergi ke GitLab. GitLab ada satu lagi namanya. Lari ke GitLab karena takut Microsoft mau mengkomersialisasi, tapi karena Microsoft sekarang sudah love Linux, jadi ini dibuka untuk open source. Kan berguna juga ya di Microsoft ketika ada code-code yang di-share, mereka mengembangkan Microsoft-nya juga bisa. Apalagi yang Windows 10 yang versi berapa ya? 19.04 itu sudah bisa pakai WSL, Windows Subsystem Linux. Dalam Windows kita sudah bisa menjalankan Linux tanpa harus menginstall dulu yang namanya virtual box atau virtual machine yang lainnya. Ya, itu gara-gara Satya Nadella sekarang sebagai CEO-nya. Oke. Jadi semua materi di masing-masingnya sudah terhost di sana. Nanti buka aja drive-nya. Oke, sebentar dulu ya. Udah apa semuanya. Di Google Colab sudah ada tutorial di sini. Nanti kita hanya akses yang tutorial sini saja. Buka ini, buka ini, buka ini dan ini. Nanti untuk tambahan materi berikutnya sama juga caranya. Dengan mengcloning lagi GitHub saya. Karena materinya masih sedang dipersiapkan. Mungkin itu saja dulu yang untuk ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan.